Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh indah saat berdoa sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan. Amin saudara. Dan itulah sebabnya kita berkumpul pada hari ini. Kita ingin berdoa. Dan kita perlu berdoa. Dan kita perlu berkumpul untuk berdoa. Ya. Memang pandemi ini banyak membuat orang jadi jangankan Rabu malam, banyak yang hari Minggu saja jadi enggan berkumpul, gitu ya. Tapi kita harus kembali lagi kepada konsep bahwa kita perlu melakukan apa yang perlu kita lakukan dan kita serahkan sisanya kepada Tuhan. Oke, saya mengajak kita untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab 12. Ya, kita buka kitab 12. Kitab 12 yang pertama. Kitab 12 yang pertama adalah Hosea. Dan kita melihat Hosea pasal 2. Kita akan melihat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 22. Kalau sudah mendapat, saya akan membacakan. Silakan memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, apa yang telah engkau catatkan melalui Nabi-Mu Hosea 2700 tahun yang lalu, kiranya Tuhan, sebagaimana Roh Kudus-Mu mencatatkannya, kiranya Roh Kuduslah yang menerangkannya kepada kami, sehingga kami memahami konteks pada zaman itu dan juga apa yang harus kami dapatkan untuk hari ini dari perikop ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Melalui nabi-nabi, Tuhan memanggil umatnya. Melalui nabi-nabi, Tuhan mengingatkan umatnya. Dan Israel yang sudah tidak setia kepada Tuhan, Israel yang sudah menyimpang, raja demi raja berganti. Tapi tidak ada satupun, terutama kita berbicara dalam konteks di sini adalah kerajaan utara, tidak ada satupun yang benar-benar kembali kepada Tuhan. Salah satu yang paling ada harapan adalah Yehu. Karena Yehu Tuhan bangkitkan untuk mengalahkan dinasti Ahab. Dan Yehu untuk sementara sepertinya giat untuk Tuhan. Dia mencoba membasmi Baal dan lain sebagainya.
Ya, namun ujung-ujungnya dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia malah menyembah kembali lembu emasnya Yerobeam, gitu ya. Dan ketidaksetiaan Israel terus bertumpuk-tumpuk. Ketidaksetiaan manusia. Dan Tuhan ingin manusia melihat dari perspektif Dia. Kita seringkali tidak mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Kadang-kadang ada orang berkata, kenapa Tuhan marah, begitu kan? Kenapa Tuhan sangat ini hal yang kecil menurut mereka. Bahkan tadi kemarin atau tadi pagi ada yang tanya di WA group juga, saya lihat di situ, apakah Tuhan membutuhkan manusia menyembah Dia? Ada yang bertanya seperti itu. Dan ya sebenarnya bukan Tuhan yang butuh manusia menyembah Dia. Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita sebenarnya. Tapi saudara yang kasih Tuhan ingin manusia melihat dari sudut pandang Tuhan. Dan untuk menggambarkan apa yang manusia sudah lakukan, Tuhan memakai hidupnya Hosea. Kita sudah tahu itu, kita sudah bahas pasal 1 dan pasal 2 sebagian. Hidup Hosea, Tuhan suruh Hosea untuk menikah dengan seorang wanita yang tidak setia. Wanita yang tidak setia, dan wanita ini Gomer namanya, bukan hanya tidak setia satu kali, dia tidak setia secara konsisten. Dia tidak setia sebagai karakter dia, dan tidak setia berkali-kali. Bahkan sampai anak-anak dari yang dilahirkan oleh Gomer pun tanda tanya, ini asalnya dari mana? Sampai-sampai salah satunya dikasih nama, ini bukan umatku. Nah, ini dan Tuhan ingin kasih tahu bagaimana perasaan Tuhan, bagaimana posisi Tuhan ketika Israel umatnya tidak setia kepada Dia. Dan Tuhan menggambarkannya dengan pernikahan. Tuhan menggambarkannya dengan Hosea dengan Gomer di tempat di sini. Bagi laki-laki manapun, atau ya kalau dibalik pun bisa, misalnya ada istri yang setia, suami yang tidak setia, atau dalam kasus di sini contohnya adalah suami yang setia dan istri yang tidak setia. Dan dalam kasus ini ya, saya rasa semua orang, kalau misalnya Hosea mau menceraikan istrinya, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Bukan hanya dia boleh menceraikan istrinya, bahkan karena ketidaksetiaan istrinya, dia boleh menuntut istrinya dilempar dengan batu bahkan. Karena peraturan hukum Taurat adalah kalau seorang yang sudah menikah berzina, itu hukuman mati. Itu bisa dituntut hukuman mati, itu bisa dilempar dengan batu. Jadi Hosea berhak saja, dia mau menceraikan, dia mau menuntut hukuman mati bagi Gomer. Namun kita akan melihat di sini, Tuhan mau memakai hidup Hosea di sini justru untuk memperlihatkan suatu hal yang lebih indah lagi. Nah, pasal 2 ini sudah kita bahas, yang ayat 1 sampai dengan ayat 12 sudah kita bahas. Dan di ayat 1 sampai ayat 12 pesannya adalah pesan penghakiman. Tuhan berkata, kalian tidak setia, akan ada penghakiman. Aku akan mendatangkan hukuman. Dan ada banyak di situ. Di ayat 2 dikatakan, aku akan membuat kamu seperti tanah kering, seperti padang gurun, aku akan membunuh kamu dengan kehausan. Nah, di ayat selanjutnya Tuhan bilang, aku akan menggagalkan rencana-rencanamu, dan sebagainya. Tapi saudara Tuhan, puji Tuhan pasal 2 ini tidak berakhir di ayat 12, tapi ada ayat 13 sampai ayat 27 yang tadi kita baca. Dan kita melihat pasal ini seperti dua episode yang sama sekali berbeda. Ayat 1 sampai ayat 12 bicara mengenai penghakiman, tapi ayat 13 sampai ayat 27 berbicara mengenai pemulihan. Berbicara mengenai bagaimana Tuhan Dia tetap mengasihi umatnya. Dia bahkan Tuhan yang akan berinisiatif. Dan ini akan kita lihat, di mana kita akan melihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan. Allah bertindak untuk memulihkan orang-orang yang tidak setia. Tuhan bertindak untuk mengembalikan orang-orang yang tidak setia. Dan kita akan melihat bagaimana fokusnya ada pada tindakan Tuhan. Kalau Anda baca tadi ayat 13 sampai 22, Aku akan, berkali-kali Tuhan berkata, aku akan melakukan sesuatu, aku akan melakukan. Tuhan bertindak. Dan saudara yang kasih Tuhan, walaupun konteks di sini secara historis bicara mengenai Israel, kita akan lihat nanti konteks Israelnya, tetapi tentu kita yakin bahwa ada aplikasi yang bisa dipakai untuk kita hari ini, untuk orang-orang hari ini, baik yang belum diselamatkan, ya tidak setia dalam pengertian belum diselamatkan, ataupun orang-orang yang diselamatkan namun mungkin menyimpang, mungkin dia menjauh dari Tuhan, mungkin dia lupa akan keselamatan dia, mungkin ada yang seperti itu.
Mungkin ada yang mendengarkan yang seperti itu. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan di sini. Dan kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan. Kita berfokus pada tindakan Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin kita bahas di sini. Yang pertama yang Tuhan lakukan untuk mengembalikan, memulihkan orang-orang yang tidak taat, tidak setia kepada Dia. Yang pertama adalah Allah atau Tuhan membawa orang-orang tersebut, membawa umatnya ke padang gurun. Membawa mereka ke padang gurun. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Okay? Sebab itu sungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Saudara Tuhan. Tuhan membawa umatnya ke padang gurun. Wow, maksudnya apa di sini? Tuhan membawa umatnya ke padang gurun. Padang gurun bukan tempat yang enak. Padang gurun bukanlah tempat yang permai, bukanlah tempat yang sejuk. Padang gurun adalah tempat yang sulit. Padang gurun adalah tempat yang tidak enak. Yang benar saudara Tuhan. Dan kita melihat bahwa ternyata dari yang tadi dikatakan kita baca ayat 1 sampai 12 itu bukan percuma ditaruh di situ. Ya. Kenapa nggak langsung ayat 13 saja? Kenapa harus ada ayat 1 sampai ayat 12 yang bicara mengenai penghakiman? Rupanya penghakiman dan hukuman itu ada tujuannya. Ya. Justru penghakiman dan hukuman itu akan berfungsi sebagai pemulai, sebagai kita bilang pemantik untuk pemulihan. Oleh karena itu yang pertama adalah Tuhan membawa ke padang gurun. Tuhan seringkali menggunakan kesulitan-kesulitan, kadang-kadang disiplin, kadang-kadang hukuman-hukuman dari Tuhan. Membawa umatnya yang tidak setia ke padang gurun, itu sebagai langkah awal pemulihan. Kalau kita baca padang gurun tadi yang sudah kita bahas di ayat 2, itu adalah penghakiman. Tuhan bilang, aku akan membuat kamu kering kerontang, aku akan membunuh kamu dengan kehausan dan sebagainya. Dan di padang gurun, apa yang terjadi di padang gurun? Di padang gurun itu tempat yang sunyi. Padang gurun itu tempat di mana orang tidak bisa melihat hiruk pikuk, ya, gemerlap, tempat yang sunyi. Dan justru kadang-kadang kita melihat bahwa ketika kita berada dalam kesulitan, disitulah sebenarnya seringkali Tuhan bisa mendapatkan perhatian kita. Ketika kita sedang fine-fine saja, ketika kita sedang dalam semuanya lancar-lancar, ya bisnis lancar, semua lancar, hidup lancar, ya jaya semuanya. Kadang-kadang manusia cenderung kita malah lupa akan Tuhan. Kita malah nggak banyak memikirkan hal rohani. Kita malah cuek-cuek saja karena semuanya baik-baik saja. Gitu. Padahal mungkin Tuhan ingin memperingatkan kita. Oh ada bahaya. Bagi orang yang belum diselamatkan. Tuhan pernah berkata, betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Mengapa? Karena bagi dia hidup sepertinya baik-baik saja. Ya, saya nggak percaya Tuhan juga nggak masalah. Saya nggak percaya Tuhan Yesus. Baik-baik saja. Yang dia pikirkan adalah uang, bisnis, investasi, semua itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang justru kita memerlukan Tuhan mengintervensi. Bahwa ini perlu digoncang ini. Ada Injil yang diberitakan. Tapi ketika kita lagi merasa diri kuat, kita tolak mentah-mentah. Namun kalau misalnya ada kesulitan, ada disiplin dari Tuhan, ada kesulitan, kadang-kadang di situ banyak sekali. Saya ada membaca banyak biografi orang, banyak yang mengaku bahwa kadang-kadang pertobatan mereka adalah ketika mereka berada di dalam kesulitan. Bahwa mereka mulai mendengarkan, mulai berpikir, ada apa ini? Ada apa ini? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ada seorang misioneri saya ingat yang diselamatkan. Ya, walaupun dia besar di keluarga Kristen, tapi dia waktu muda mulai menjadi ateis. Dia masuk kuliah terpengaruh oleh temannya, seorang ateis. Sampai akhirnya suatu malam dia nginap di hotel. Dia lagi pulang ke rumah dari universitas dia pulang ke rumah naik kuda. Waktu itu masih zaman kuda. Nginap di satu penginapan. Ya.
Tidak ada kamar lagi. Tidak ada kamar lagi. Dan dia bilang, aduh masa nggak ada kamar? Oh ada satu kamar, tapi kamu nggak mau di sana karena di samping kamu, di sampingnya itu ada orang yang lagi sakit, lagi mau mati katanya. Udah nggak apa-apa lah, saya di situ aja. Tapi ternyata malam itu dia nggak bisa tidur karena di sampingnya orang yang mau mati itu mengerang. Dia bingung, aduh kenapa ada orang yang mau matinya menderita begini? Dia menyesal, kenapa saya tidur di kamar ini? Pagi-paginya dia turun. Karena dia tanya, aduh nggak bisa tidur. Orang yang semalam gimana? Sudah mati kata ininya, kata pemilik hotelnya. Ditanya siapa? Ternyata teman dia yang ateis itu. Teman dia yang ateis itu. Di sampingnya, mati. Itu menghantam jiwa dia. Dia berkata, wah. Sudah kasih Tuhan. Tuhan seringkali membawa kita ke padang gurun dulu. Ku bawa kamu ke padang gurun. Dan padang gurun juga ada hal lain lagi, saudara. Padang gurun, itu tadi kita bicara mengenai orang yang belum diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang sudah diselamatkan? Orang yang sudah diselamatkan, kalau kita menjauh dari Tuhan, kadang-kadang kita harus dibawa kembali ke padang gurun. Kenapa? Padang gurun mengingatkan kita bagaimana Tuhan dulu menyelamatkan kita. Kalau Israel dibawa kembali ke padang gurun, apa yang harus diingatkan bagi mereka? Waktu mereka keluar dari Mesir. Waktu kamu keluar dari Mesir seperti apa? Waktu Tuhan menyelamatkan kamu seperti apa? Apa mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan perbuat bagimu, hai Israel? Aku akan bawa kamu lagi ke padang gurun, Tuhan bilang, supaya kamu ingat lagi. Seringkali, ya, kalau kita menjauh dari Tuhan, ada orang Kristen mungkin yang mulai melempem, imannya mulai turun. Justru hal terbaik adalah kalau Tuhan mendisiplin dia. Tuhan membawa dia ke padang gurun. Oke, hal kedua yang Tuhan lakukan di sini. Hal kedua yang Tuhan lakukan adalah masih di ayat 13 dan ayat 14. Yaitu Tuhan membujuk. Dikatakan pertama Tuhan membawa ke padang gurun. Dan yang kedua adalah Tuhan membujuk. Ayat 13, sebab itu sungguhnya aku ini akan membujuk dia. Jadi dibawa di padang gurun. Kemudian dibujuk. Dibujuk ini apa? Ayat 13, berbicara menenangkan hatinya. Berbicara menenangkan hatinya. Kemudian ayat 14, memberikan kepadanya kebun anggur dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara, Tuhan menggunakan firman-Nya. Tuhan menggunakan firman-Nya untuk membujuk, berbicara kepada manusia. Termasuk yang tidak setia ini. Tuhan menggunakan firman-Nya untuk mengembalikan, untuk menenangkan katanya di sini. Menenangkan apa saudara kasih Tuhan? Tuhan bawa kita ke tempat disiplin, ke padang gurun. Tuhan memperlihatkan penghakiman yang akan datang. Tuhan memperlihatkan kerusakan yang akan timbul karena ketidaksetiaan kita. Ya, tapi kemudian melalui firman-Nya Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan berkata, belum terlambat bagi kamu untuk berbalik. Ayo balik lagi kepadaku. Aku mengasihi engkau. Tuhan berinisiatif. Dan kita bisa Elai di sini memakai kata membujuk ya. Saya rasa oke, bagus juga. Ya. Karena gambarannya adalah suami istri di sini. Suami istri gambarannya adalah Hosea dengan Gomer. Sebagai seorang laki-laki yang datang membujuk istrinya, menyatakan bahwa kenapa kamu tidak setia? Kenapa kamu mau pergi dari aku? Padahal aku mengasihi engkau. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Dan memberikan pengharapan kepadanya. Oh saudara yang kasih Tuhan, ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita berpikir ya, pernahkah kita tidak setia kepada Tuhan? Pernahkah kita menjauh dari Tuhan? Kita jatuh dalam dosa. Kita melakukan banyak hal yang tidak Tuhan senangi. Dan kadang-kadang Tuhan perlu mendisiplin kita. Tuhan perlu mendisiplin kita. Tapi Tuhan selalu memulihkan. Tuhan dengan firman-Nya memberikan pengharapan. Satu hal yang sangat menarik mengenai lembah Akor ayat 14 kan. Lembah Akor.
di sini. Lembah Akor ini apa, saudara kasih Tuhan? Lembah Akor ini rupanya muncul di kitab Yosua. Jadi lembah Akor ini adalah nama tempat di mana si Akan, Anda tahu, masih ingat Akan ya? Akan itu dilempari batu sampai mati, itu lembah Akor. Kenapa Akan? Jadi gini, waktu itu Israel mengalahkan Yeriko, Tuhan bilang Yeriko ini kota pertama, harus semuanya disisihkan untuk Tuhan, gak boleh ada yang ambil sedikit pun, semua harus dibakar. Nah ada satu orang yang tidak taat, satu orang yang tidak setia, yaitu Akan. Dia ambil, dan gara-gara dia itu Israel kalah lawan Ai, sampai ada yang mati berapa. Jadi bukan hanya dia saja, dia mencelakakan Israel. Dan akhirnya singkat cerita dia ketahuan, dan Tuhan suruh bawa ke lembah dan dilempari dengan batu sampai mati. Itu lembah Akor. Jadi lembah Akor itu mestinya adalah mengingatkan akan penghakiman, akan ketidaksetiaan, akan pelanggaran. Namun apa kata firman Tuhan di sini? Dia akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Pintu pengharapan. Tuhan ubah. Oke, kamu berdosa, tapi aku berikan kamu pengharapan. Oke, kamu harus dihukum, tapi aku beri kamu pengharapan. Firman-Nya. Inilah cara Tuhan mengembalikan orang yang tidak setia. Karena Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang berbesar hati. Tuhan tidak punya kepentingan, tidak ada keperluan, keharusan mengampuni kita. Tapi Dia mengampuni kita. Tuhan tidak punya kepentingan mengasihi kita. Tapi Dia mengasihi kita. Dan kita melihat di sini satu hal yang perlu sebelum masuk ke poin ketiga, satu hal intermezzo, yaitu respon manusia. Karena kita fokus pada tindakan Allah. Tapi tindakan Allah. Tapi tindakan Allah di sini, Tuhan juga menunggu respon manusia. Respon manusia di mana? Perhatikan ayat 14b. Maka Dia akan merelakan diri. Dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ini respon manusia yang Tuhan tunggu. Bahwa dia akan menyambut bahwa istri yang tidak setia, Gomer ini akan berkata kepada Hosea, oke, aku balik. Dia merelakan diri. Makanya Tuhan memakai istilah membujuk. Ini mengindikasikan ada pilihan bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan tidak katakan Dia menentukan, Dia mendekretkan. Tuhan bisa. Kalau saya tidak meragukan kekuatan Tuhan, kalau Tuhan mau dekretkan bisa. Ya. Tapi Tuhan berkata, aku membujuk. Ya. Aku membujuk berarti Tuhan ingin manusia membuat pilihan dari hatinya. Ya. Oh, dia rela. Dia mau kembali ikut Tuhan. Atau dia mau berbalik kepada Tuhan karena dia sudah mendengar pengharapan dari Tuhan. Dia telah menerima firman Tuhan dan itu menumbuhkan iman dalam hatinya. Dan saudara yang kasih Tuhan, dengan respon yang seperti itu, maka kita masuk pada poin yang ketiga. Tadi poin yang pertama adalah Allah membawa ke padang gurun. Yang kedua adalah Allah membujuk dengan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah Allah mengikat perjanjian yang baru. Allah mengikat perjanjian yang baru. Kita melihat di sini. Dari ayat 15 sebenarnya sampai ayat 22 di sini. Intinya ada di misalnya ayat 17. Aku akan mengikat bagimu perjanjian. Perjanjian apa di sini? Oh, sudah kasih Tuhan. Perjanjian apa? Perjanjian ini berkaitan dengan suami istri juga, kembali menjadi gambaran di sini. Jadi ketika seseorang menikah, mereka sebenarnya mengikat perjanjian. Perjanjian. Karena yang berdiri itu seperti yang biasa di kita di sini kan, berdiri di sini diminta janjinya gitu. Apakah kamu akan berjanji? Berjanji dan bersedia. Kalau saya biasa tanya, apakah saudara ini, siapa yang mau jadikan contoh? Ya, saudara misalnya. Yang berikutnya siapa? Belum ada ya yang daftar. Ya.
apakah kamu berjanji dan bersedia? Saudari ini, apakah kamu berjanji dan bersedia? Ya. Itu adalah suatu ikatan janji. Tapi ikatan janji itu sudah dikhianati. Ikatan janji itu sudah dirusak. Ikatan janji itu sudah dicabik-cabik oleh Gomer yang tidak setia, oleh kita, oleh manusia. Tuhan pertama ciptakan Adam dan Hawa. Wow, dengan semua yang indah-indah, tapi manusia memberontak. Tidak setia. Menjauh dari Tuhan. Kita malah mengejar Baal lain. Jadi ketika kita merelakan hati, ayat 15 dikata apa? Engkau akan memanggil aku suamiku, bukan lagi Baalku. Suamiku, bukan lagi Baalku. Yang sangat menarik adalah kata Baal dalam bahasa Ibrani, sebenarnya bisa juga berarti suami. Jadi kalau Anda cek di KJV-nya, engkau akan, bukan KJV, ini bahasa Ibrani-nya, engkau akan memanggil aku suamiku, itu bahasa Ibrani-nya ish, dari kata ish ya, ishi. Tidak lagi memanggil aku Baalku, Baali. Sebenarnya Baal itu bisa berarti suami juga dalam bahasa Ibrani. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika si manusia atau si Gomer dalam tipologi di sini menyimpang dan tidak setia, dia bukan tidak setia lalu sendiri. Dia mencari yang lain. Dia mau menggantikan suaminya dengan suami yang lain. Itu karena sifat manusia itu Tuhan ciptakan tidak bisa sendirian. Manusia itu bukan makhluk absolut. Kita nggak bisa diem aja, eksis aja tanpa yang lain gitu. Sendiri nggak bisa. Manusia itu selalu mencari. Karena kita diciptakan seperti itu, kita mencari. Sehingga ketika kita meninggalkan Tuhan, kita pasti mencari yang lain. Pasti. Entah itu mencari kesenangan, mencari uang, mencari apa. Pokoknya ada hal lain yang menjadi magnet bagi jiwa kita kalau kita bukan pada Tuhan. Gitu. Tapi itu semua nanti akan tidak memuaskan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita berkata, oke, sekarang yang memuaskan jiwaku adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Ya. Dan ikatan pernikahan yang sudah dirusak ini, Tuhan restorasi. Tuhan bilang, aku akan ikat lagi perjanjian dengan kamu. Sehingga di ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dan kasih setia dan kasih sayang. Di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu kita tahu bahwa Yerusalem baru akhirnya akan disebut sebagai mempelai Kristus. Jadi gambaran di sini, dan Tuhan ciptakan manusia itu memang untuk bisa bersekutu dengan manusia. Supaya dikatakan ayat 19 apa? Aku akan menjadi engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengenal, to know. Dalam bahasa Ibrani kata mengenal ini bisa juga menjadi eufemisme untuk hubungan suami istri sebenarnya. Dalam Kejadian 4 dikatakan Adam mengenal Hawa. Adam mengenal Hawa. Jadi Tuhan sengaja pakai gambaran suami istri untuk menggambarkan kedekatan yang Tuhan inginkan dengan umatnya. Dan ketika itu terjadi, maka semua yang lain akan beres. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan yang sempurna, semua yang lain akan beres. Makanya binatang beres semua, ayat 17. Semua binatang beres. Apalagi langit, bumi, ayat 20. Gandum, anggur, minyak, semua beres. Ironisnya, sekarang ini begitu banyak orang go green ya, go green. Tanya, apa itu? Mau hijau. Wah, kita harus selamatkan bumi, selamatkan bumi. Sebenarnya Tuhan bilang yang menghancurkan bumi adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Jadi mereka sekarang mau menyelamatkan bumi tapi tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Nggak akan bisa. Mau sampai gimana pun nggak akan bisa. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, bumi akan mendengarkan gandum, anggur, minyak. Mereka ini akan mendengarkan Israel. Masih ingat 3 anak Hosea? Israel, Roruhama, Loami.
Yisrael artinya Tuhan akan mencerai-beraikan. Tapi selain mencerai-beraikan, Yisrael bisa juga berarti menaburkan. Jadi Tuhan bilang, aku akan ambil makna positifnya. Bukan lagi mencerai-beraikan, aku akan menaburkan. Tuhan bilang. Lo ruhama, sekarang ruhama. Lo ami, sekarang ami. Dan ayat 22 di sini dikutip oleh Rasul Paulus di kitab Roma. Untuk menggambarkan bahwa orang yang bukan Yahudi pun, tapi di dalam Kristus, yang bukan ami, bukan umat, akan menjadi umat. Sehingga kita melihat bahwa kunci dari semuanya adalah kembali iman di dalam Yesus Kristus. Keselamatan langkah pertama, dan kemudian bertumbuh di dalam Kristus. Dan tetap di dalam Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkaulah pencipta kami. Bahwa Engkaulah Allah dan bukan yang lain. Karena Engkau begitu baik, begitu mengasihi, kami tidak pantas mendapatkannya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa yang Maha Kuasa itu adalah Engkau. Bukan seorang tiran. Bukan seorang yang jahat. Namun Engkau, bahkan Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Tuhan, jikalau ada yang belum diselamatkan, baik yang di sini yang mendengarkan di kapanpun juga, Engkau yang terus memanggil. Kalau perlu Tuhan, Engkau yang bawa dia ke padang gurun. Jikalau ada yang menjauh dari Engkau, Engkau yang kiranya juga tegur, Engkau disiplinkan. Engkau berikan pengharapan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.